dilarang, kita tidak akan selamanya. Kita akan kembali. Apa bekal yang telah disiapkan? Pakaian inikah yang akan dibawa ke alam kubur? Kalla, tidak. Kain kafan. Hanya 2 kain yang tanpa kantong. Kain putih yang dibawa adalah fas'au ila dzikrillah. Bukan meninggalkan dunia, tapi kreasikan dunia menjadi bekal akhirat. Belajar tetap di tempat yang sama, niatkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tetap di tempat yang sama, niatkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Di rumah menjadi ayah yang baik, di kantor menjadi pegawai yang baik, jadi anak yang baik, niatkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Teman-teman, nggak usah malu. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Nggak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, nggak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya? Kalau sudah merasa punya Allah, hidup ringan demi Allah ya akhi. Ringan sekali. Karena merasa punya Allah. Kita nggak sedih saat ada persoalan, karena punya Allah yang pasti memberikan ketentraman. Kita nggak akan sedih saat belum diterima pekerjaan, karena kita merasa punya Allah yang sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Itulah takwa. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau lebih bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya terus bertambah pengetahuanmu. Kuncinya itu. Gak mungkin ada manusia itu sempurna, gak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah, karena pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku juga menyadari Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmat-Mu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita sehingga memvonis, ini saya nggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Syukurilah apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah yang dengan itulah anugerah akan bertambah bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak diduga. Ya Allah, pernah nggak berdoa begini? Mudahkan urusan saya dalam pekerjaan supaya saya bisa menaatimu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku supaya aku bisa maksimal menaatimu. Hamba ingin berzakat ya Allah, hamba ingin berhaji ya Allah. Pernah nggak sertakan itu? Nah, itu parameter keimanan di situ. Nah, saat meminta
itu disertakanlah kalimat Rahman, rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah.